Tahun 2045 bakal jadi tahun yang kita nantikan. Karena di 2045 bakal ada yang namanya bonus demografi. Buat yang belum paham, bonus demografi itu bermain pada kuantitas. Jadi, jumlah pekerjanya akan lebih banyak dibandingkan rentang usia lainnya. Dibandingkan lansia, dibandingkan juga dengan anak-anak. Dengan para pekerja yang banyak ini akan membantu meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara meningkat ini akan membantu negara untuk berkembang. Mungkin negara kita bisa berubah jadi negara maju. Yang jadi persoalannya, bisa nggak kita mencapai Indonesia Emas ini? Karena kan banyak juga dari sekarang udah ada orang yang skeptis. Mungkin dari segi sistem, mungkin juga dari segi masyarakatnya. Dan kita tahu sendiri 2045 itu masih panjang, masih 20 tahun lagi. Bakal ada banyak huru-hara untuk mencapai Indonesia Emas ini. Salah satunya yang aku mau bahas di video ini adalah masyarakatnya, atau dari para pekerjanya nanti. Karena kita tahu sendiri para pekerja saat ini mungkin masih anak-anak, mungkin juga masih remaja. Dan mereka pasti perlu proses untuk mencapai menjadi pekerja atau orang dewasa ini. Dan aku mau membaginya dalam video ini menjadi 3 tahapan. Mungkin buat yang masih anak-anak, buat yang remaja, dan juga buat yang dewasa. Oke, dalam video ini aku mau bahas dulu kan dari 3 konteks, yaitu dari anak-anak, dari remaja, dan juga menjadi orang dewasa. Semua ini aku juga mau tambahin konteks tambahan, yaitu aku mau bahasnya ini dari golongan menengah ke bawah. Ada alasan kenapa aku bahasnya golongan menengah ke bawah. Karena kita tahu sendiri, perbandingan antara golongan menengah ke atas dengan golongan menengah ke bawah itu punya jarak yang begitu jauh. Kita tahu sendiri, yang punya rekening 100 juta di Indonesia itu sangat sedikit, bahkan tidak sampai 10%. Makanya kan dari sana aja udah ada gambaran, golongan menengah ke bawah ini sangat-sangat banyak dibandingkan golongan menengah ke atas. Dan bonus demografi ini kan bermainnya dengan kuantitas. Jadi tentunya para pekerja nanti akan lebih banyak dari golongan menengah ke bawah dibandingkan dari golongan menengah ke atasnya. Oke, aku kan udah jelasin kalau kita akan membaginya 3 tahapan. Tahapan pertama itu kan dari anak-anak. Jadi kita mulai dulu. Kalau golongan menengah ke bawah ini kita harus ingat mereka pasti akan menjadi orang tua yang pekerja keras. Karena mereka akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Makanya biasanya golongan menengah ke bawah ini orang tuanya bekerja, keduanya. Ayahnya bekerja, ibunya juga bekerja. Dan sang anak mungkin akan dititipkan pada tetangga, pada keluarga lainnya, ataupun pada kakek dan neneknya. Dari kita tahu sendiri, tidak semua orang bisa memiliki mungkin keinginan untuk merawat anak, apalagi anak orang lain. Makanya kadang-kadang mereka memakai cara tercepat untuk anaknya bisa anteng. Apa sih hal yang paling diinginkan anak-anak zaman sekarang? Tentunya jawabannya adalah gadget. Dan kita tahu sendiri udah banyak banget berita kalau gadget ini sangat-sangat tidak bagus untuk anak-anak. Apalagi kalau mereka dibiarkan bermain gadget seharian. Biar mereka tidak terganggu, alias biar anaknya enggak yang tiba-tiba tantrum, enggak anaknya yang tiba-tiba nangis tanpa sebab. Makanya mereka biasanya ngasih alternatif yang paling cepat untuk mereka bisa diam dan tenang. Dan tentunya kalau anak-anak bermain gadget itu bisa mereka untuk nonton video ataupun bermain game, ya tapi ini banyak banget kalau tidak diawasi akan banyak memberikan dampak negatifnya. Apalagi video dengan format pendek. Kita tahu sendiri video format pendek ini pasti sering banget ada yang bilang mengurangi daya atensi kita. Bahkan untuk orang dewasa juga. Apalagi buat anak-anak. Anak-anak ini belum terbentuk daya atensinya. Dan sejak awal mereka udah diajarkan bahwa daya atensi itu memang cukup waktu yang singkat saja. Di video pendek itu kan format videonya itu bisa 1 menit atau bahkan 3 menit. Ya 3 menit ini sudah lumayan. Tapi banyak juga yang di bawah 1 menit videonya. Sehingga anak-anak itu mereka taunya ya, mereka perlu fokus itu dalam waktu 1 menit atau untung-untungnya sampai 3 menit. Itu permasalahan pertama dari video pendek. Permasalahan kedua adalah membuat anak menjadi tidak sabaran. Mungkin banyak yang nggak sadar, tapi video pendek ini bisa bikin anak jadi tidak sabaran. Karena anak bisa dapetin apa yang mereka mau dengan satu scroll saja. Ada satu sentuhan jari, mereka tinggal gini, mereka dapetin apa yang mereka mau. Dan itu ngajarin bahwa mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau dengan waktu yang singkat. Jadinya anak tidak sabaran. Makanya banyak banget kan anak yang mudah tantrum kalau mereka tidak menapikan HP-nya. Karena mereka sejak awal udah diajarkan dalam otak mereka kalau mereka ini bisa dapetin apa yang mereka mau dalam waktu singkat. Mereka tidak perlu untuk bersabar. Inilah menjadi 2 poin yang akan memberikan dampak saat mereka dewasa. Dan kalian perlu ingat, masa anak-anak ini masa terpenting bagaimana kalian membentuk karakternya, bagaimana juga membentuk mindsetnya.
Tahap selanjutnya ada pada remaja. Remaja ini erat kaitannya sama sekolah karena memang usianya mereka untuk belajar dan mereka di usia yang bisa berpikir kritis. Tapi persoalannya di Indonesia, setiap ada pergantian menteri akan memiliki pergantian kurikulum, pergantian sistem pendidikan. Dengan pergantian sistem ini perlu penyesuaian dari guru, dari sekolah, dari orang tua siswa, dan bahkan juga untuk siswanya sendiri. Dan yang menjadi sistem yang menurutku paling tidak cocok di Indonesia yaitu ada pada zonasi. Zonasi ini tidak cocok karena menghilangkan semangat juang dari para siswanya. Kenapa aku bisa bilang menghilangkan semangat juang? Karena untuk mendapatkan sekolah yang mereka mau menggunakan jarak antara rumah mereka dengan jarak sekolah. Tapi yang menjadi persoalan, kalau kita membahas golongan menengah ke bawah ini, pasti mereka hanya memiliki satu rumah atau bahkan tidak memiliki rumah. Dan untuk mendapatkan sekolah yang mereka mau, sistemnya mutlak. Mereka tidak bisa mengubah jarak antara rumah mereka dengan sekolah. Karena golongan menengah ke bawah ini kan konteksnya mungkin duitnya pas-pasan. Jadi untuk menyanggupi hidupnya, untuk mungkin membuat anaknya bisa masuk les, itu sudah banyak memakan biaya. Jadi mereka tidak mungkin bisa memiliki rumah tiba-tiba hanya untuk bisa anaknya dapetin sekolah yang mereka mau. Dan kenapa aku bisa bilang menghilangkan semangat juang? Udah tadi aku bilang, ini mutlak nggak bisa diubah. Berbeda dengan nilai. Kalau di zaman dulu kan kalau mau masuk sekolah menggunakan nilai. Alias nilai ini datang dari diri mereka sendiri. Kalau anaknya males belajar dan tidak bisa menangkap ilmunya, mereka nggak bakal bisa dapetin nilai yang mereka mau. Jadinya ini semua tentang kemauan dari para muridnya alias dari para siswa. Jadinya kalau mereka bisa menyalahkan, siapa yang bisa disalahkan? Ya diri sendiri. Tapi kalau sekarang siapa yang bisa disalahkan? Ini juga bisa membuat anaknya menyalahkan orang tuanya karena mereka nggak dapetin sekolah yang mereka mau. Makanya menurutku sistem zonasi ini tidak cocok. Lebih cocok dikembalikan dengan nilai. Tidak apa-apa ada yang namanya sekolah favorit. Dengan ada sekolah favorit ini juga meningkatkan semangat juang mereka karena mereka perlu bersaing satu sama lain. Selain itu, kalau kita melihat dampak dari zonasi, orang-orang kan akan berkumpul sesuai dengan jaraknya mereka. Selain itu, mereka juga udah tahu, mereka udah nggak ada semangat juang, udah nggak bisa diubah. Kalau mereka berkumpul, ya mereka cuma saling cerita dan mereka semakin yakin. Ini ada 5 orang, ada 100 orang yang nggak dapetin sekolah yang mereka mau. Dan mereka juga tidak bisa mengubah. Artinya semangat juang mereka udah turun. Jadi semakin mungkin semakin hari mereka akan menjadi semakin pasrah. Sekarang kita udah di tahap akhir, itu ada pada tahap dewasa. Dan kita perlu mengingatnya kembali, masa dewasa ini berkaitan dengan masa-masa sebelumnya. Itu ada pada masa anak-anak dan masa remaja. Kalau di masa anak-anak, kita perlu mengingat atensi mereka rendah dan juga mereka tidak sabaran. Di masa remaja, semangat juang mereka dipatahkan dengan sistem yang ada. Nah, di dewasa, semangat juang mereka sudah bukan dipatahkan lagi, tapi dihancurkan, benar-benar dihancurkan. Karena kita tahu sendiri mencari pekerjaan di Indonesia itu sangat sulit. Sudah sulit, jumlahnya pun sedikit. Karena sulit ini bisa terjadi karena kualifikasi yang begitu tinggi dari perusahaan, sehingga tidak semua orang bisa mencoba untuk mendaftarnya. Dan kita tahu sendiri, kadang ada perusahaan yang mungkin menurutku agak curang. Mereka menggunakan istilah magang. Ya syukur kalau kita magang 3 bulan, diangkat jadi staff. Magang 6 bulan, diangkat jadi staff. Ya udahlah ya. Tapi masih ada juga perusahaan yang membiarkan anak-anak magang mereka diperpanjang hingga setahun. Dan jika sudah 1 tahun, itu belum tentu juga diangkat jadi staff. Ujung-ujungnya bisa aja mereka di cut off alias diselesaikan. Kemudian mereka mencari anak magang lainnya. Ya kalau kita melihat pola seperti ini, anak magang ini belum tentu mendapatkan bayaran yang layak. Syukur kalau dapat bayaran, kalau enggak, ya roda perekonomian kita tidak akan berputar. Sehingga ya pengangguran juga jadi semakin banyak. Dan kita lihat sendiri, semangat juang mereka sudah dipatahkan. Gimana mereka mau mencari pekerjaan. Ditambah kalau mereka mau kerja mungkin di UMKM, biar harapannya biar bisa bekerja aja. Kadang UMKM itu juga terlalu memaksakan untuk mendapatkan karyawan. Ya memang niatan dari UMKM itu meningkatkan kemampuan perusahaan mereka biar mereka bisa meningkatkan omset. Dengan meningkatkan omset, mereka juga bisa berkembang. Tapi kadang apa yang mereka berikan itu masih sangat tidak layak. Karena aku pernah mendengar orang yang digajinya 500.000. Ya kalian bayangkan aja digaji 500.000.
Sehari belanja 15.000 itu udah cukup hemat sebenarnya. Tapi kalau dikali 30 kan jadi 450.000. Tapi dengan gaji 500.000, artinya sisa uangnya cuma 50.000. 50.000 ini bisa dipakai buat apa? Untuk beli paket data atau mau dipakai beli bensin, itu pun juga rasanya masih sangat kurang. Makanya, untuk mencapai Indonesia emas ini bukan hanya tentang dari masyarakatnya saja, tapi juga dari semua golongan, termasuk pemerintah. Pemerintah itu perlu memberikan bantuan pada perusahaan-perusahaan kecil, dengan harapan mereka bisa meningkatkan kapasitas mereka dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Dan pemerintah juga perlu meningkatkan aturan mengenai standar hidup kita, yaitu dengan gajinya. Karena kita tahu sendiri, gaji kita itu ya cukup untuk diri sendiri. Tapi kalau kita dipakai untuk menabung, belum tentu. Dan tentunya orang-orang beranggapan, ya kita harus fokus mencari side job. Cuman, mau sampai kapan kita cari side job? Kan kita mencari main job ini dengan harapan kita bisa hidup dengan main job ini, kemudian kita bisa mungkin menabung dari sisa gaji kita. Tapi kalau kita lihat di luar negeri itu masih memungkinkan. Kalau di sini masih sangat sulit. Jangankan beli rumah, untuk beli motor aja pasti masih kita perlu melakukan cicilan untuk membelinya. Kalau dengan gaji UMR bisa sih nabung, tapi kalau kita ada keperluan lainnya, itu sangat sulit. Makanya, kalau melihat semua lingkungan sosial yang terjadi sekarang ini, mencapai Indonesia emas itu menurutku hanya sebuah harapan. Karena kalau kita tidak dipenuhi dalam waktu dekat, ini akan memberikan efek yang begitu panjang dan akan sangat sulit untuk diselesaikan. Makanya ini bukan masalah dari masyarakat saja, tapi masalah seluruh negara Indonesia. Siapapun yang berada di negara ini perlu memberikan bantuannya. Dengan harapan kita bisa berkembang dan menjadi negara maju. Indonesia Emas itu harapan oleh seluruh masyarakat. Jadi setidaknya aku berharap video yang aku buat ini hanya menjadi sebuah omong kosong yang tidak akan pernah terjadi. Aku harap di 2045 nanti kita akan menjadi negara yang maju, atau setidaknya kita akan menjadi negara yang memberikan kelayakan kepada masyarakatnya. Aku harap seluruh masyarakat di Indonesia bisa hidup dengan layak, terutama guru-guru kita.